Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ya, mudah-mudahan kita semua berharap dalam keadaan sehat semua ya. Dan mudah-mudahan juga segala aktivitas kita diberi kemudahan dan kelancaran. Oke, pada tema kali ini saya akan membahas materi tentang grafik fungsi eksponensial. Silakan nanti disimak, mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kalian. Oke, fungsi eksponensial bukan berarti kita membahas manfaat dari eksponensial ya. Jadi pengertiannya bukan dalam pengertian bahasa Indonesia. Kita ingat kembali materi fungsi di jenjang SMP, bahwa yang namanya fungsi adalah suatu aturan yang memasangkan setiap satu anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Karena di sini memasang-masangkan, berarti ingat lagi materi tentang diagram panah ya. Diibaratkan yang namanya fungsi itu seperti mesin pengubah. Mesin pengubah sesuatu. Kita punya bahan X yang merupakan anggota A, ini akan dipasangkan dengan Y yang merupakan anggota himpunan B. Nah, si X ini nanti akan disubstitusikan, akan dimasukkan ke dalam rumusnya dan menghasilkan nilai Y. Ya, seperti itu. Kemudian jenis-jenis fungsi ada banyak sekali jenis-jenis fungsi, di antaranya ada fungsi linier, ada fungsi kuadrat, ya, trigonometri, belum lagi ada fungsi logaritma dan masih banyak lagi. Dan kita khususkan di kesempatan kali ini hanya membahas tentang fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial memiliki bentuk fx sama dengan a pangkat x, di mana a-nya disebut dengan basis. Kemudian x adalah pangkatnya. Jadi posisi x-nya ini ada di atas ya sebagai pangkat, dan ada syarat basisnya harus bukan bilangan satu atau tidak boleh satu basisnya. Sebab ketika di sini satu dipangkatkan berapapun tentunya akan hasilnya satu. Kemudian a juga harus bilangan positif. Oke, secara umum ada dua jenis bentuk fungsi eksponensial ya, berdasarkan basisnya. Saya bagi menjadi dua. Ada yang basisnya lebih dari satu. Lebih dari satu ini berarti basisnya bisa 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ada juga basis yang merupakan bilangan di antara 0 sampai dengan 1. Bilangan yang lebih besar dari 0 dan bilangan yang kurang dari 1. Ini merupakan bilangan pecahan. Karena bilangan pecahan, maka bisa mengakibatkan rumus fungsi ini akan berubah. Sesuai dengan sifat operasi hitung eksponensial, maka akan menjadi a pangkat negatif x. Sehingga disimpulkan ada dua jenis fungsi eksponensial. Yang pertama untuk a pangkat x, yang kedua adalah untuk a pangkat negatif x. Dan nanti akan saya bahas satu persatu perbedaannya. Oke, langsung saja coba kita lukiskan grafik fungsi eksponensial. Saya ambil di sini contohnya menggunakan basis 2 ya, karena angkanya yang terkecil. Oke, untuk melukis grafik fungsi eksponensial, kita membutuhkan yang namanya domain atau nilai x. X sebagai variabel bebas di sini. Nah, nilai x ini nanti disubstitusikan ke dalam rumus fungsinya, dimulai dari negatif 3 ganti dengan 2 pangkat negatif 3. Hati-hati, 2 pangkat negatif 3 itu adalah 1 per ya, karena di sini mengandung pangkat negatif, jadi 1/8. 8 dari 2 pangkat 3. Jadi untuk pangkat negatif itu bukan hasilnya negatif 8 ya. Hasilnya adalah berupa pecahan. Lanjut, ketika x negatif 2 substitusikan, maka akan menghasilkan 1/4. Dan seterusnya sampai di x yang terakhir, yaitu x sama dengan 3. Substitusikan juga 2 pangkat 3 menjadi 8. Oke, kita simpulkan dalam bentuk tabel. Sehingga ini akan menjadi himpunan pasangan berurutan ya.
min 3, maka nilainya 1/8. Ketika X-nya negatif 2, maka Y-nya 1/4 dan seterusnya. Nah, dari data-data ini coba kita buat grafik fungsinya. Oke. Ketika X-nya 3, ini 3 ya, di antara 2 dan 4. Ketika X-nya 3, maka dipasangkan dengan 8. Ketika X-nya 2 menjadi 4. Kemudian ada lagi ketika X-nya negatif 1, maka nilai Y-nya adalah setengah. Setengah sama saja dengan 0,5. 1 dibagi dengan 2. Kemudian ada 1/4. Negatif 2 dipasangkan dengan 1/4. Nah, ini artinya setengah dibagi 2 lagi. Begitu ya. Kemudian di sini ada 1/8. Nah, 1/8 ini didapat dari 1/4 dibagi 2 lagi, dan seterusnya. Sehingga akan terbentuk pola grafik seperti ini. Bentuk kurvanya seperti perosotan ya. Ini melengkung, bukan membentuk sudut, dia melengkung. Kemudian dari grafik ini bisa kita simpulkan beberapa sifat. Yang pertama, grafiknya monoton naik ya. Untuk fx sama dengan 2 pangkat x, grafiknya monoton naik dari x yang terendah menuju x yang tertinggi. Nah, ini naik kurvanya. Kemudian ada titik potong terhadap sumbu y. Sumbu y itu sumbu yang vertikal. Nah, si kurva ini berpotongan di 0,1. Untuk menentukan titik potong terhadap sumbu Y, maka substitusikan nilai X sama dengan 0. X sama dengan 0, maka 2 pangkat 0 adalah 1. Sehingga titik potongnya adalah 0,1. Kemudian kita perhatikan, jika nilai X ini kita perkecil lagi, misalkan negatif 4, maka akan menghasilkan 2 pangkat negatif 4. Menjadi 1/16. Nah, 1 yang kecil ini dibagi 16 gitu ya. Atau dari 1/8 ini dibagi 2 lagi. Nah, akan semakin mengecil, namun tidak akan pernah menghasilkan angka 0. Silakan 2 dipangkatkan berapapun tidak akan menghasilkan angka 0. Nah, ini kalau kita tarik terus, ini akan semakin mendekat ke sumbu X. Nah, ada istilah yang namanya asimtot ya. Untuk grafik fungsi fx sama dengan 2 pangkat x memiliki asimtot mendatar, yaitu ini. Nah, jadi si kurva ini kalau diperpanjang terus sampai di tahingga, walaupun sampai di tahingga, ini tidak akan pernah menyentuh dengan sumbu X ini ya. Jadi istilahnya pendekatan mulu ya, dekat tapi dapatnya kagak gitu ya. Istilahnya begitu. Oke. Nah, asimtot adalah suatu garis lurus yang didekati oleh kurva lengkung, di mana kurva tersebut sangat dekat dengan garis asimtotnya di titik jauh terhingga. Tetapi kurva ini tidak akan pernah memotong garis asimtot ya. Bersinggungan saja tidak pernah gitu ya, apalagi memotong. Jadi itu asimtot. Kemudian untuk yang fx sama dengan 2 pangkat negatif x, caranya sama dengan mensubstitusikan nilai domain. Saya tetapkan di sini dari negatif 3 sampai 3. Substitusikan ke dalam rumus fungsinya, maka akan menghasilkan angka-angka seperti ini gitu ya. Lalu memiliki bentuk kurva. Nah, sepertinya berkebalikan dengan yang tadi ya. Ketika pangkatnya positif, dia monoton naik. Nah, ini sifat-sifatnya. Yang pertama, monoton turun. Dari X yang terendah menuju X yang tertinggi, ini si kurva turun gitu ya. Kemudian ada kesamaan juga, memiliki titik potong terhadap sumbu Y-nya di 0,1. Asimtotnya pun sama, masih berada di garis sumbu X atau pada garis, ini kan Y ya, garis Y sama dengan 0. Nah, asimtotnya sama. Walaupun ini terus diperkecil, diperbesar nilai X-nya, itu tidak akan menghasilkan angka 0 terus ya. Ketika X-nya 4 jadi 1/16.
X-nya 5 1/32, X-nya 6 1/64 gitu ya. Dan seterusnya. Tidak akan pernah bersentuhan atau bersinggungan dengan asimtot. Oke, sehingga bisa disimpulkan, kita lihat ada dua model di sini. Ada yang naik itu untuk 2 pangkat X, ada yang turun untuk 2 pangkat negatif X gitu ya. Turun modelnya dari kiri ke kanan, kalau naik dari kiri ke kanan ya, ini naik. Dari kiri ke kanan turun untuk yang 2 pangkat min X, dan seterusnya. Oke, nah ada beberapa tipe. Tadi sudah dibahas yang bagian atas. Ketika kita beri tanda negatif untuk fungsi fx sama dengan 2 pangkat x, dengan cara yang sama, dengan mensubstitusikan nilai domain, maka akan kita dapatkan kurva yang bergaris kuning ini. Nah, jadi ketika menambahkan tanda negatif di depannya, maka akan bentuknya seperti ini. Begitu juga ini, ketika fx sama dengan 2 pangkat min x diberi tanda negatif, maka seperti hasil pencerminan terhadap sumbu x. Oke, sekarang apa pengaruhnya ketika basis ini saya ganti, yang tadinya 2 pangkat min x diganti dengan 3 pangkat min x, atau diganti dengan angka yang lebih besar ya, bisa 3, bisa 4, 5 dan seterusnya. Nah, saya gunakan di sini 3. Caranya sama dengan mensubstitusikan nilai-nilai x, nilai-nilai domain ke dalam fungsi tersebut. Nah, 2 pangkat negatif x ini hanya sebagai pembanding saja. Ini kan data sudah kita dapatkan ya. Oke. Sekarang untuk yang x sama dengan, untuk yang fungsi gx sama dengan 3 pangkat negatif x, didapat data seperti ini ya. 3 pangkat negatif 3 berarti 3 pangkat 3, 3 kali 3 kali 3 27, 9 ya. Terus ya dengan cara yang sama mensubstitusikan di sini. Nah, di sini akhirnya terlihat kurva yang merah ini merupakan kurva untuk yang 2 pangkat negatif x. Kalau yang berwarna hijau ini untuk yang 3 pangkat negatif x. Apa kesimpulannya? Nah, ketika si basis ini diperbesar, maka kurva akan semakin terjal, semakin mendekati sumbu y. Nah, semakin kecil basis, maka kurva akan semakin landai. Namun ada kesamaan di sini, asimtot masih berada di sumbu x. Kemudian titik potong terhadap sumbu y-nya pun masih di 0,1. Jadi pengaruhnya ketika ini diganti angka yang lebih besar, kurva akan semakin terjal. Kemudian apa pengaruhnya ketika fungsi fx 2 pangkat x ditambah dengan angka 3? Caranya sama. Saya tetapkan domainnya dari negatif 2 sampai 3, substitusikan. Nah, kita ambil data ini saja, lalu di sini perintahnya ditambah 3. Jadi setiap data ini tinggal tambah 3 saja. Ya. Kemudian silakan bandingkan antara yang 2 pangkat x, ini yang di bawah 2 pangkat x, dengan 2 pangkat x tambah 3. Kesimpulannya apa? Ketika ada penambahan angka 3, maka kurva yang 2 pangkat x ini akan naik 3 langkah ke atas. Yang tadinya asimtot berada di 0,1, naik 3 langkah menjadi 0,4. Dan di sini kita unik ya, unik di sini ada plus 3. Nah, plus 3 ini menandakan asimtot. Jadi asimtotnya memiliki di garis y sama dengan 3. Y sama dengan 3. Y itu kan yang ini ya, 3 berarti 1, 2, 3. Nah, garis putus-putus inilah yang disebut dengan asimtot. Ini kalau ditarik tidak akan pernah bersentuhan. Ya, jadi si kurva ketika ada penambahan 3, maka pengaruhnya naik 3 kurvanya. Kalau ini ada pengurangan,
ya berarti nanti akan turun gitu ya. Ya, ada ini ya, 2 pangkat X dengan 3 dikali 2 pangkat X. Kita lihat pengaruhnya apa. Ini seperti 3 kali lipat dari 2 pangkat X. Setelah kita dapatkan data untuk 2 pangkat X, ya maka kalikan dengan 3. Nah, ini ada yang unik. Uniknya adalah titik potong di sumbu Y-nya ya. Titik potong di sumbu Y yang semula di 0,1 ini jadi 0,3. 3 kali lipatnya gitu ya. Akan tetapi mohon maaf ini masih salah ya. Mohon maaf. Ini masih salah. Akan tetapi asimtotnya masih berada di sumbu X. Karena di sini tidak ada penambahan angka, maka asimtot masih berada di sumbu X. Kecuali yang tadi ya, untuk yang 3X, untuk yang 2 pangkat X tambah 3. Nah, ini tambah 3 ini menandakan asimtot. Oke, ada lagi. Bagaimana kalau fungsi 3 dikali 2 pangkat X lalu dikurangi 4? Pengaruhnya apa ketika ada pengurangan 4 dan ada perkalian 3? Sudah jelas di sini min 4 menandakan asimtot ya. Maka asimtotnya berada di garis Y sama dengan min 4. Nah, ini sumbu X nya dia ke bawah 4 langkah. Nah, garis biru ini adalah asimtot, Y sama dengan negatif 4. Jadi nanti si kurva tidak akan menyentuh di Y min 4 gitu ya. Oke, ambil data untuk yang 2 pangkat X nya ini. Lalu di sini kalikan 3. 0,25 dikali 3 menjadi 0,75. 0,75 nya lalu dikurangi dengan 4 akan menghasilkan negatif 3,25 gitu ya. Kemudian mohon maaf, ini harusnya negatif 3,75 ya. Oke, ini salah. Harusnya negatif 3,75, mendekati min 4. Oke. Lalu apa pengaruhnya? Sekali lagi, ketika ada penambahan angka min 4 berarti asimtot di min 4. Kita lihat di sini 3. Nah, 3 ini bukan berarti titik potongnya di 0,3 gitu ya. Dari asimtot ini 3 langkah ke atas. 1, 2, 3 gitu ya. Maka berada di 0,-1 untuk titik potong terhadap sumbu Y. Silakan bandingkan. Kurva yang merah ini adalah kurva normalnya untuk 2 pangkat X, sedangkan yang biru ini adalah untuk yang 3 kali 2 pangkat X min 4. Jadi diturunkan 4 langkah ke bawah, kemudian 3 kali lipatkan dari asimtot. Ini titik potongnya adalah 3 langkah ke atas, 0, negatif 1. Oke, selanjutnya kita diminta untuk menentukan rumus fungsi eksponensial dari grafik. Jadi grafiknya ada diketahui, diminta untuk menentukan rumus fungsinya. Begitu ya. Oke, ini soalnya saya ambil dari buku perpustakaan di halaman 8, nomor 9. Oke. Maka saya tetapkan di sini Y sama dengan 1 dikali A pangkat X tambah 3. Tambah 3 karena di sini asimtot berada di 3. Kemudian 1 ini adalah jarak dari asimtot terhadap titik potong sumbu Y, berjarak 1. Kemudian kenapa saya pakai A pangkat X? Karena kurvanya ini naik. Nah, kurva naik jadi A pangkat X.
Selanjutnya, si kurva ini melewati beberapa titik, ada 0,4, ada 1,5, ada 2,7. Nah, substitusikan salah satu titik ini ke dalam persamaan. Saya ambil yang termudah saja 1,5. Ganti X-nya dengan 1, ganti Y-nya 5. Oke, ini 3 pindah jadi 5 kurangi 3 adalah 2. Kita dapatkan A-nya 2. Selanjutnya ganti A-nya dengan 2. Gitu ya. 1 dikali 2 pangkat X tambah 3. Sehingga rumus fungsinya adalah ini. A-nya diganti 2 dari sini. Selanjutnya ada soal lagi yang nomor 10. Oke. Saya ambil A pangkat negatif X karena si kurva ini turun. Pangkat negatif X karena kurvanya turun. Kemudian asimtot berada di sumbu X. Maka tidak ada penambahan apapun di belakangnya. Kemudian di sini ada angka 4. Bukan ngambil 4 di sini ya. 4 itu adalah jarak asimtot terhadap titik potong sumbu Y. Ini berjarak 4. Makanya di sini 4 dikali A pangkat negatif X. Nah, si kurva melewati beberapa titik, ada negatif 1,8, ada 1,2. Saya ambil yang negatif 1,8. Substitusikan, ganti Y-nya 8, X-nya dengan negatif 1. Dari sini didapatkan A sama dengan 2. Kembalikan lagi A sama dengan 2-nya ke persamaan, ganti. Lalu di sini ada 4 bisa diubah menjadi 2 pangkat 2. Itu ya. Menurut sifat menjadi 2 dijumlahkan ya, 2 ditambah pangkat negatif X. Sebenarnya nyampe sini juga sudah selesai. Hati-hati. Walaupun ini mirip, tapi ini berbeda ya. Jangan pilih A. Kita ubah lagi bentuknya. Karena ada unsur negatif, boleh menggunakan sifat distributif. Negatifnya ini dikeluarkan. Keluar sehingga mengakibatkan tanda plus yang ada di 2 ini berubah jadi negatif. Kan kalau dikali menjadi min X plus 2 kan. Nah, lalu pangkat negatif ini serahkan ke 2. Jadi 2 pangkat negatif 1. Karena pangkatnya negatif, maka berubah jadi 1/2. Dan hasilnya adalah setengah pangkat X kurangi 2. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan ya, saya berharap videonya ini manfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.